Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memiliki pembahasan yang sangat luas. Salah satunya adalah pembagian ayat menjadi Makkiyah dan Madaniyah. Secara klasik, pembagian Makki Madani didasarkan pada 3 aspek, yaitu waktu, tempat, dan sasaran ayat. Sebenarnya, apa sih Makki dan Madani itu? Secara umum, pengertian Makkiyah adalah ayat-ayat atau surah yang diturunkan di kota Makkah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat atau surah yang diturunkan di kota Madinah. Namun, masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penafsiran yang benar terkait ayat Madaniyah atau ayat Makkiyah. Istilah Makkiyah atau Madaniyah bukan berasal dari Nabi Muhammad sendiri, namun itu merupakan hasil ijtihad dari para ulama penafsiran. Para ulama mendefinisikan Makki dan Madaniyah sebagai berikut. 1. Makkiyah adalah ayat atau surah yang diturunkan di kota Mekah meskipun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat atau surah yang diturunkan di kota Madinah. Yang kedua, Makkiyah adalah ayat atau surah yang diturunkan untuk ditujukan kepada masyarakat Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat atau surah yang seruannya ditujukan untuk masyarakat Madinah. Dan yang ketiga, Makkiyah adalah ayat atau surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah meskipun diturunkan di luar Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat atau surah yang diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah meskipun diturunkan di luar kota Madinah. Dalam pendefinisian dan pemisahan antara Makkiyah dan Madaniyah, para ulama menggunakan berbagai teori. Di antaranya, 1. Teori geografis atau mulahadatul makanin nuzuli. Menurut teori ini, pengklasifikasian antara Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan tempat turunnya wahyu. Surah-surah yang diturunkan di kota Mekah, baik setelah ataupun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, disebut sebagai Makkiyah. Sedangkan surah atau ayat yang diturunkan di kota Madinah itu disebut sebagai surah Madaniyah. Namun, kekurangan dari teori ini adalah tidak semua ayat dalam Al-Quran diturunkan di kota Mekah maupun di kota Madinah, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai Makkiyah atau Madaniyah. 2. Teori historis atau mulahadatul zamanin nuzuli. Teori ini mempunyai tolak ukur, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Ayat atau surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, baik di Mekah ataupun sekitarnya seperti Mina, Arafah, atau Hudaybiyah disebut sebagai Makkiyah. Sedangkan ayat atau surah yang diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, baik di Madinah ataupun sekitarnya seperti Badar dan Uhud, disebut sebagai Madaniyah. Teori ini dapat mencakup seluruh ayat dalam Al-Quran sehingga banyak para ulama yang menyatakan bahwa teori ini adalah teori yang paling baik dan dapat dipercaya. Yang ketiga adalah teori subjektif atau mulahadatul khotabina fin nuzul. Berdasarkan teori ini, pengklasifikasian Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan subjek atau orang yang disebutkan dalam ayat tersebut. Makkiyah berarti ayat atau surahnya ditujukan untuk penduduk Mekah, sedangkan Madaniyah ayat atau surahnya ditujukan untuk masyarakat Madinah. Makkiyah biasanya diawali dengan frasa Ya Bani Adam, Ya Ayyuhal Kafirun, atau Ya Ayyuhan Nas, karena penduduk Mekah pada saat itu mayoritas masih kafir. Sedangkan ayat Madaniyah biasanya diawali dengan frasa Ya ayyuhalladzina amanu, karena para penduduk Madinah sudah mulai masuk Islam. Tidak semua ayat Al-Quran diawali dengan frasa-frasa tersebut, sehingga kelemahan dari teori ini adalah tidak bisa menjelaskan seluruh isi Al-Quran karena tidak semua ayat Al-Quran diawali dengan frasa tersebut. Yang keempat adalah teori isi atau mulahadatul ma tadammanat as-surah. Teori ini mengklasifikasikan Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan isinya. Surah yang berisi kisah orang atau nabi
terlebih terdahulu berarti dikategorikan sebagai makiyah. Sedangkan surah yang berisi tentang hukum-hukum seperti hudud, faraid, dan lainnya berarti dikategorikan sebagai madaniyah. Teori ini mudah digunakan, jelas, dan juga mudah untuk dievaluasi. Sayangnya, dalam memahami isi dari suatu surah, maka seseorang harus terlebih dahulu mengetahui kriteria dari surah tersebut. Nah, itulah beberapa teori yang bisa kita gunakan untuk mengetahui pendefinisian dari ayat Makki dan Ayatnya surat Makkiyah itu identik dengan bahasan tentang dakwah, dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Namun terdapat beberapa pengecualian seperti pada surat Al-Baqarah ayat 21 dan
maka bisa dikategorikan sebagai makiyah walaupun berada dalam surat Madaniyah.
fase-fase perjuangan Rasulullah ketika berdakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.